Kembali bersama dengan kami Bapak Ibu dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Setelah kemudian Tuhan memberikan tulah-tulah kepada Mesir Bapak Ibu, sampailah kita tahu ceritanya dalam tulah yang ke-10, semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun binatang, semua dibasmi oleh Allah jika tidak ada tanda darah di sana Bapak Ibu. Sebuah cerita yang sangat menarik. Dari situlah kemudian kita melihat peristiwa Paskah yang diperingati oleh orang Israel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam itu Musa memberitahu setiap orang sebelumnya harus membawa domba, ditaruh di rumah mereka, lalu hidup bersama dengan mereka, tinggal bersama dengan mereka. Kalau kelompok keluarga itu terlalu kecil, maka diminta tetangganya untuk ikut bergabung. Mereka harus makan semua sampai habis, dibakar habis Bapak Ibu, dengan sayur pahit, makan sambil berdiri dan terburu-buru mengikat pinggang mereka. Lalu di ambang pintu atas mereka harus ada tanda darah. Itu tulah yang ke-10. Malam itu malaikat maut melintasi seluruh Mesir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Malaikat maut hanya melihat tanda merah itu. Jika ada tanda darah di ambang pintu Bapak Ibu, siapapun orangnya di dalam itu Bapak Ibu, maka orang itu akan terselamatkan dari maut. Anak sulungnya laki-laki, juga binatang sulungnya, anak sulung binatang Bapak Ibu akan selamat. Bapak Ibu, malam itu malaikat maut tidak mengenal apapun agamanya, siapapun orangnya. Yang malaikat maut lihat cuma satu, tanda darah di ambang pintu atas rumah itu. Jika ada tanda darah itu Bapak Ibu, maka selamat. Tetapi jika tidak ada tanda darah itu, biar dia orang Yahudi, dia orang Ibrani Bapak Ibu, dia keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, keturunan Yusuf, tapi kalau tidak ada tanda darah itu, maka anak sulung laki-laki pasti mati, anak sulung binatang pasti mati. Karena malaikat maut cuma mengenal tanda darah itu. Itulah sebabnya itu peristiwa yang begitu spektakuler. Malam itu Bapak Ibu, jika hari ini orang Israel mengingat peristiwa itu, maka semua anak sulung laki-laki pasti akan bersyukur kepada darah domba waktu peristiwa di Mesir itu. Setiap anak laki-laki sulung ketika mereka kemudian keluar dari Mesir, mereka tahu mereka selamat, mereka hidup karena tanda darah, karena domba yang mereka potong di dalam rumah itu Bapak Ibu, yang kemudian darahnya dipercikkan di ambang pintu atas itu. Sehingga semua anak sulung hari itu selamat hanya karena darah domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran yang baik. Itu peristiwa Paskah orang Yahudi. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Pada akhirnya Bapak Ibu, tidak peduli siapakah kita. Pertanyaannya, apakah darah Kristus Yesus Tuhan yang telah tercurah, engkau percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Darah itu tercurah untuk menyelamatkan nyawamu. Darah itu dicurahkan untuk menebus semua pelanggaran dan dosamu. Tidak peduli Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, apakah orang tua kita Kristen, papa kita pendeta, mama kita pelayan Tuhan, tidak peduli. Kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada tanda darah itu, darah yang telah tercurah di kayu salib, darah yang telah memuaskan semua murka Allah, darah yang ajaib itu, yang hanya bisa melalui darah itu semua orang diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Bapak Ibu renungkan bagian ini dengan serius. Sudahkah engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sejati? Sudahkah engkau percaya kepada darah anak domba Allah yang sejati itu, yang tercurah untuk Bapak Ibu dan saya? Karena jika Bapak Ibu tidak percaya, tidak peduli siapapun orang tuamu, tidak peduli siapapun yang kau sembah, kalau engkau tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan mengalami tulah yang mematikan dari murka Allah di masa yang akan datang ketika penghakiman akhir akan tiba. Karena itu Bapak Ibu, pastikanlah keluarga kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, beritakan Injil kepada mereka. Karena hanya orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu, yang akan selamat dari murka Allah yang akan datang.
Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.